Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana mewujudkan kebutuhan mendesak dan mewujudkan kebutuhan biasa atau kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan yang sangat diperlukan dan harus ada, sedangkan kebutuhan biasa atau sekunder adalah kebutuhan yang walaupun tidak ada itu tidak begitu masalah karena masih ada gantinya atau masih ada yang lain untuk menutupi kebutuhan itu. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa bagaimana cara mewujudkan kebutuhan kita yang sifatnya sedang-sedang butuhnya, atau yang paling parah yaitu kebutuhan kita yang sangat mendesak, sehingga ketika kebutuhan itu tidak ada, maka akan menjadi penyebab dari kita untuk sengsara atau penyebab bagi kita untuk tidak sempurnanya hidup. Oleh sebab itu, di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar karangan As-Syekh Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili, pada halaman ke-81, yaitu yang berbicara tentang babul ahaditsis shahihati al-waridati fi fadaili la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di sini disampaikan wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ma min maridin yad'u biha, barang siapa yang sakit berdoa dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak arba'ina marrotan, ala u'tiya ajra syahidin, maka orang tersebut oleh Allah diberi pahalanya orang yang mati syahid. Fa'in min maradihi ghufirah dzunubuhu, sedangkan ketika orang yang sakit tadi membaca itu kemudian sakitnya sembuh, maka segala dosa-dosanya oleh Allah akan disembuhkan. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, jadi ketika kita dalam keadaan sakit, maka bacalah itu supaya kita mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Atau ketika kita disembuhkan oleh Allah, maka segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disembuhkan. Selanjutnya, ini yang terkait dengan ketika kita ingin mewujudkan keinginan kita yang sifatnya sedang, artinya tidak terlalu butuh. Di sini disampaikan anna ba'dahum ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami. Sebagian ulama bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu. Kemudian ulama tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, li hajatun ilallahi ta'ala, fabima atawassalu ilaihi. Ulama tadi bertanya kepada Rasulullah di dalam mimpinya, wahai Rasulullah, saya ini mempunyai hajat, maka dengan apa kami ini berwasilah supaya hajat kami itu terwujud? Itu kata ulama yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam, man kanat lahu hajatun ilallahi ta'ala
falyasjud. Maka ketika dijawab oleh Rasulullah, jadi ketika ulama bertanya kepada Rasulullah dalam mimpinya, maka Rasulullah menjawab, jawaban Rasulullah, ketika engkau mempunyai hajat yang sedang-sedang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang perlu kamu lakukan adalah falyasjud, yaitu bersujud. Jadi bersujud. Wal yakun fi sujudihi arba'ina marrah, sedangkan di dalam sujudnya itu membaca sebanyak 40 kali. Wa yasiru bi usbu'ihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Rasulullah memberi isyarah dengan telunjuknya bahwa harus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu tustajabu da'watuhu. Maka kata Rasulullah, ketika engkau mempunyai kebutuhan maka sujudlah. Di dalam sujudmu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini yang pertama, artinya cara mewujudkan keinginan kita yang sifatnya sedang-sedang. Artinya kita mempunyai wudhu dalam keadaan suci, kemudian kita bersujud, di dalam sujud membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian setelah itu bangun dari sujud dan berdoalah kepada Allah apa yang diinginkan sahabat-sahabat sekalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kebutuhan itu sifatnya mendesak, sifatnya urgent, sifatnya penting, sifatnya harus ada, maka yang harus kita lakukan adalah disampaikan di dalam kitab ini, waruya anin nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qol, bahwa beliau bersabda, maniturra fi syai'in, barang siapa yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan yang sangat penting, membutuhkan sesuatu, maka hendaklah dia falyatawaddo, maka hendaklah dia mengambil wudu. Ahsanal wudu'i, dengan memperbagus wudunya. Artinya wudunya itu jangan sembarangan, betul-betul ditata. Jadi berwudunya itu betul-betul untuk melakukan aqarruban ilallah, yaitu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian setelah berwudu, wal yusalli rak'ataini, setelah melaksanakan wudu maka hendaklah melakukan sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunnah mutlak, atau bisa juga menggunakan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Setelah mengucapkan salam, artinya sholatnya telah dilaksanakan, wal yasjud ba'das sholati, setelah sholat maka hendaklah sujud. Artinya sujud tadi itu sujud di luar sholat, jadi setelah sholat maka langsung sujud. Wal yakul fis sajdati, dan berdoalah ketika sujud, artinya membaca ketika sujud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marrotan, sebanyak 40 kali. Wal yad'u ba'da sajdati, kemudian mintalah kepada Allah setelah sujud, setelah membaca 40 kali di waktu sujud, sujud setelah sholat, maka setelah itu berdoa, mintalah kepada Allah, ya Allah, saya mohon, umpamanya saya mohon dengan rahmatmu saya meminta uang
karena saya sangat butuh umpamanya, atau ketika sampai gunakan untuk yang lain, ya Allah saya niat untuk menagih hutang, maka kabulkanlah, itu juga bisa. Walakin fi nisfil laili afdalu ahsan. Hal ini bisa dilakukan sholatnya itu baik di siang maupun di malam hari. Tapi yang lebih bagus itu dilaksanakan di waktu malam. Di sini fi nisfil laili afdalu ahsan. Lakukanlah di tengah malam, maka itu lebih utama dan lebih afdol menurut kitab ini. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, maka dua cara ini, cara mewujudkan keinginan kita yang mendesak dan keinginan kita yang tidak begitu mendesak atau yang sedang-sedang saja, ini sesuai dengan dengan keinginan kita. Ketika sangat mendesak, maka kita masih membutuhkan sholat 2 rakaat tadi, tapi ketika kebutuhan sedang-sedang, maka cukup sujud dan bacalah 40 kali. Ini sahabat yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada silap kata. Silahkan amalkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.